Happy sahabat adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Kak Ros harap kabarnya semua dalam keadaan sehat ya. Oke, pada sahabat hari ini, Kak Ros akan membawakan cerita tentang seorang nabi. Tapi sebelumnya Kak Ros akan pimpin dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini adik-adik hamba akan mendengarkan cerita tentang Nabi Yunus. Kiranya dengan mendengarkan cerita ini, mereka dapat menjadi anak-anak yang luar biasa dan takut akan Tuhan, dan juga mau menuruti orang tua mereka. Ya Bapa, kiranya dengan firman ini, hidup mereka semakin hari semakin dekat kepadamu. Inilah doa kami, ampuni segala dosa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Oke, kalian akan menyaksikan cerita Nabi Yunus melalui video yang akan kakak tayangkan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda, dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. "Dalam kesusahanku,
Aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, kalian telah menyaksikan video tentang Nabi Yunus ya. Kalian bisa juga buka ceritanya ya di Yunus 1-3. Nah, di sana tadi diceritakan bahwa apa? Kenapa Nabi Yunus dilemparkan ke dalam laut? Kenapa? Karena Nabi Yunus tidak apa? Tidak menuruti perintah Tuhan. Dia disuruh ke Niniwe ya. Dan ternyata dia pergi kemana? Ke Tarsis. Sehingga kita bisa bilang dia tidak menurut kepada Tuhan. Nah, kita dapat pelajaran bahwa penurutan itu sangatlah penting ya. Ketika kamu sudah menurut, maka apa? Maka kamu akan disenangi banyak orang ya. Menurut dalam hal yang baik-baik saja ya. Oke. Terus juga dengan pelajaran ini kakak harapkan ya, mulai hari ini orang tua juga berharap supaya kalian menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan penurut ya. Karena Tuhan senang dengan anak-anak yang penurut. Kiranya dengan cerita Nabi Yunus ini mengingatkan adik-adik untuk menjadi seorang yang lebih apa? Yang lebih takut akan Tuhan. Oke, kakak akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada Sabat yang hari ini yang membuat kami lebih dekat lagi kepadamu. Jadikanlah kami menjadi anak-anak yang penurut dan takut akan Tuhan, sehingga di hari-hari kami hanya Engkau-lah yang kami hidupkan. Inilah doa kami, ampuni segala dosa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Oke, sekian cerita yang kakak bawakan. Tuhan memberkati ya. Shalom.